البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dengan memohon pertolongan pada Allah Ta'ala, kita mulai pembahasan secara ringkas, tentunya tidak terlalu berpanjang-panjang, apa yang ada di dalam Nazmul Waraqat ini, yang dikatakan sebagai Nazm Al-Imriti ini. Qala an-Nazimu rahimahullah, qala al-faqiru syaraful Imriti dzul ajzi wat taksiri wat tafriti. Al-faqir, dia sebagai bentuk apa? Ketawaduan dan kerendahan diri kepada Allah, menamakan diri sebagai al-faqir, karena memang kita semua seperti itu. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Dan Allah lah yang maha kaya, sementara kalian itulah yang fuqara. Dan apabila kalian berpaling dari menaati Allah, berpaling dari seruan Rasulnya, maka Allah akan mengganti dengan suatu kaum yang tidak seperti kalian, kaum yang selain kalian, kemudian mereka tidaklah seperti kalian. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian itulah yang fuqara kepada Allah, sangat tergantung, sangat memerlukan Allah. Fakrun dzatiyun dan fakrun hali, zatnya betul-betul fakir, tanpa kehendak Allah, tanpa izin Allah, bahkan zat kita pun tidak ada. Demikian pula seluruh keadaan kita memerlukan bantuan, dukungan, perlindungan, dan juga berbagai bantuan, berbagai rezeki dari Allah Ta'ala. Dan Allah itulah yang maha kaya, ghinan dzatiyan, kekayaan secara dzati, tidak tergantung pada siapapun walaupun seukuran dzarrah, dan seluruh keadaannya adalah dengan al-ghina, kekayaannya. Asy-Syaraf, ini dia Asy-Syaraf al-Imriti, memang dia dipanggil sebagai Asy-Syaraf. Dzul ajz, pemilik kelemahan, wat taksir, yaitu sikap kurang, wat tafriti, yaitu banyak terkadang tafrit artinya meremehkan, maksudnya adalah kurang di dalam menjalankan perintah-perintah, atau tafrit dalam masalah memenuhi hak Allah Ta'ala, dan seterusnya. Ini adalah sebagai bentuk ketawaduan dan mengakui saya masih memiliki berbagai kekurangan, tapi saya membantu kalian semampu kalian di dalam belajar. Apa yang dia katakan? Alhamdulillahilladzi qad azhara ilmal usuli lil wara wa ashhara. Segala pujian untuk Allah yang telah menampakkan ilmu usul untuk para makhluk dan mempopulerkannya, membuatnya jadi terkenal. Ini adalah kehendak Allah Ta'ala. Makanya dia dipuji di awal sampai akhir dengan alhamdu di sini. Baik. Alhamdu alnya adalah istighraqiyah li kamalil jins, yaitu jenis kesempurnaan. Pujian itu memang hanya milik Allah Ta'ala semata. Lamnya lillah alal khilaf, boleh jadi lamnya adalah lamu al-milik, memang milik Allah, atau lamul istihqaq, ini haknya Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam beberapa kitab beliau. Di antaranya adalah dalam Zadul Ma'ad, ketika menafsirkan makna alhamdulillah. Segala pujian
baik itu pujian yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang nyata atau yang diperkirakan ada, semuanya hanyalah milik Allah. Alladzi qad azhara, yang telah menampakkan ilmal usuli, ilmu usul. Baik. Di sini beliau ini dikatakan sebagai bara'atul istihlal, yaitu pengiklanan terhadap isi kitabnya. Maka kitab ini adalah ilmu usul. Al ilmu ma'ruf, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ma'rifatus syai' ala ma huwa alaihi ma'rifatan jazimah. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya atau sesuai dengan kenyataannya, dengan pengetahuan yang pasti. Atau yang seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Hilal Al-Askari rahimahullahu ta'ala, beliau ulama dari kalangan atba'ut tabi'in. Beliau mengatakan al-ilmu adalah al-i'tiqadul jazim ala ma huwa alaihi ala sabilis siqah, keyakinan yang pasti sesuai dengan kenyataannya, dengan pola kepercayaan. Saking mendalamnya pengetahuan dia sehingga sampai terbentuk kepercayaan, itulah ilmu. Tapi bagaimana ilmu itu sampai mendalam dan menimbulkan rasa keyakinan dan kepercayaan? Karena kuatnya pendalilan yang didatangkan. Makanya Al-Imam Abdul Latif Ibnu Abdurrahman Al-Syaikh di dalam kitab beliau Uyunur Rasail mengatakan al-ilmu adalah ma'rifatul huda bidalilih. Ilmu adalah mengetahui petunjuk dengan dalilnya. Ketika dalilnya itu kuat, maka orangnya tertunjuki, yaitu mendapatkan bimbingan sehingga sampai kepada tingkat keyakinan, sampai tingkat kepercayaan. Adapun kalau masih kurang dari itu, maka boleh jadi masuk kepada dzan, yaitu baru persangkaan saja, dzannur rajih, atau persangkaan yang mungkin sangat, atau istilahnya itu masih sangat tengah-tengah, 50-50, tidak mampu merojihkan sehingga timbul syak, yaitu dia masih ragu. Atau kepercayaannya sangat lemah, kemungkinan salahnya besar, baru mencapai waham. Atau memang dia jahil. Boleh jadi jahlunnya adalah jahlun basit, yaitu adamul ma'rifah bil kulliyah, tidak memiliki gambaran pengetahuan sama sekali, atau jahlun murakkab, yaitu ma'rifatus syai' ala diddih, mengetahui sesuatu berdasarkan kebalikannya, yaitu tidak sesuai dengan kenyataannya tapi malah berkebalikan. Ini jahlun murakkab. Adapun ilmu adalah yang disebutkan tadi itu, yaitu mengetahui suatu perkara sesuai kenyataannya dengan pengetahuan yang pasti. Bagaimana agar ilmu kita sesuai dengan kenyataan terhadap benda yang kita ilmui tadi? Lihat dari penunjukannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan al-ilmu imma naqlun musaddaq wa imma bahsun muhaqqaq. Ilmu itu boleh jadi adalah penukilan yang dibenarkan. Memang dalilnya, dalil wahyunya jelas, Qur'annya demikian, atau sunnahnya demikian, atau penjelasan a'immah sanadnya demikian. Ini naqlun musaddaq. Atau bahsun muhaqqaq, yaitu pembahasan yang telah diteliti, telah dipastikan. Dilihat dari kaidahnya begini-begini, pendalilannya begini, maka kesimpulannya adalah begini. Itulah hakikat ilmu. Kemudian Syekhul Islam mengatakan wan nafi'u minhu ma kana minallahi wa rasulih. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Baik. Berarti apa? Ilmu yang hakiki kembalinya adalah kepada dalil-dalil syar'i lagi. Kemudian al-usul, ilmul usul. Adapun untuk usul nanti akan disebutkan di sini oleh Imam Al-Imriti, maka tidak perlu kita bahas panjang lebar. Nanti kita akan lewati di sini, beliau akan menyebutkannya.
sehingga tidak perlu diulang. Lil wara, kepada para makhluk, ilmu usul kepada para makhluk. Cuma masalahnya apa tujuan dari belajar ilmu usul ini? Yaitu lil wusuli ilal haq, yaitu untuk kita sampai kepada kebenaran. Itulah tujuan mempelajari ilmu usul. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan malam yakun ma'ahu aslun sabit fa innahu yuhramul wusul. Malam yakun ma'ahu aslun sabit, barang siapa tidak disertai oleh prinsip yang pasti, dasar yang pasti, fa innahu yuhramul wusul, maka sesungguhnya dia akan terhalangi dari sampai kepada tujuannya. Li'annahu qabbayya al-usul, kata beliau, karena dia telah menyia-nyiakan prinsip-prinsipnya, menyia-nyiakan dasar-dasarnya. Ini menunjukkan pentingnya mempelajari ilmu usul agar mencapai apa yang diinginkan, yaitu kebenaran terhadap suatu pembelajaran, penelitian, dan seterusnya. Kalau kita, apa yang kita inginkan? Agar kita memahami apa yang diinginkan oleh Allah di dalam ayat ini atau ayat yang itu, apa yang diinginkan oleh Rasulullah, dan apa yang dihasilkan dari lafaz hadis begini dan begitu. Ini adalah di antara hikmah dan tujuan mempelajari ilmu usul. Lil wara, kepada para makhluk, wa ashara, ini ma'tuf kepada azhara, yaitu Allah lah yang menampilkan ilmu ini dan mempopulerkannya, semuanya dengan takdir dia. Ala lisani Syafi'i wa hawana fahuwallazi lahu tida'un dawana, melalui lisan dari Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Al-Mutallibi Asy-Syafi'i, wa hawana, dan memudahkannya melalui lisan Asy-Syafi'i. Maka dialah yang memiliki ibtida'un dawana, permulaan dalam mendiwankan, mencatat, menulis ilmu usul fikih itu, yaitu di dalam kitab Ar-Risalah. Dan dulu sudah pernah diajarkan ini di Damat sana, kitab Ar-Risalah dari awal sampai akhir. Dan disebutkan oleh murid beliau yang sangat cerdas, itu Imam Al-Muzani Al-Misri rahimahullah. Saya mempelajari kitab ini sebanyak 50 kali, membaca kitab Ar-Risalah sebanyak 50 kali, dan setiap kali saya membacanya saya mendapatkan faedah yang baru lagi. Kemudian wa taba'athun nasu hatta sara khutban sigharal hajmi au kibara, dan Asy-Syafi'i diikuti oleh orang-orang kemudian berusaha mengikuti, menulis, mensyarahnya atau meringkasnya, dan seterusnya, dibuat dengan bentuk prosa ataukah bentuk syair. Kenapa ada ta'nis di sini ya? Taba'athun nas, karena an-nas di sini adalah jamak taksir dari al-insan. Dan kaidah mengatakan apa? Kullu jam'i taksirin mu'annas, setiap jamak taksir itu mu'annas, sehingga boleh diberi ta'nis di situ. Hatta sara, sehingga menjadi kutban, yaitu kutuban sigharal hajmi au kibara, kitab-kitab yang ukurannya kecil ataupun yang ukurannya besar. Wa khairu qutbihi sighari ma summi bil waraqati lil imamil harami, dan sebaik-baik dari kitab usul fikih tadi yang kecil adalah kitab yang dinamakan dengan al-waraqat. Waraqat ini adalah jam'ul qillah dari waraqah, jadi dia kurang dari 10 halaman. Kalau lebih dari 10 halaman biasanya dipanggil apa? Auraqah. Tapi memang karena beliau menulis tidak panjang-panjang, judulnya Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh. Karya
Imam Al-Harami, karena memang dia dinisbatkan kepada Haramain, dipanggil dengan Imamul Haramain. Beliau adalah Abdul Ma'ali, Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini An-Naisaburi. Kemudian waqad su'iltu muddatan fi nadmihi musahilan lilafdhihi wa fahmihi. Dan di suatu selang waktu selama sekian lama saya telah diminta oleh teman-teman, diminta oleh para murid untuk membuatnya dengan pola syair, pola nazm. Orang Arab suka dengan pola nazm karena mudah untuk menghafalkannya. Karena apa? Kalau kita mempelajari nazm dan menghafalkan nazm itu susunannya antara sodr dan ajiznya, bagian depan dan bagian belakangnya itu sama. Demikian pula apa? Ada bentuk sajaknya sehingga membantu, memudahkan kita untuk mengingat. Untuk memudahkan lihibdhihi wa fahmihi, lihibdhihi wa fahmihi, untuk menghafalkannya dan memahaminya. Falam ajid mimma su'iltu Buddha wa qad syara'tu fihi mustamidda. Maka saya tidak mendapati dari apa yang diminta tadi Buddha, yaitu mafar, tempat lari. Yaitu sekarang sudah jadi wajib bagi saya karena orang-orang sudah memerlukan bantuan untuk itu. Dan saya telah memulai menulisnya mustamidda, yaitu melakukan istimdad, meminta dukungan, meminta bantuan. Mirabbina taufiqa lis-shawabi wa naf'i fid daraini bil kitabi. Kira-kira maktuf kemana? At-taufiq lis-shawabi wa naf'a, dohirnya ya. Wa naf'a fid daraini bil kitabi. Meminta dukungan, meminta bantuan kepada Rabb kita. Dengan apa? Taufik. Tanpa taufik kita tidak akan mampu untuk maju ke depan, tidak akan mampu untuk selamat, tidak akan mampu mencapai kepada tujuan. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam Syiar Alamin Nubala, hatafadz zaka'u faqala lastu binafi'in illa bitaufiqi minal wahhabi. Kecerdasan menyeru, maka dia mengatakan saya tidak bermanfaat kecuali dengan taufik dari Al-Wahhabi, dari zat yang maha memberi. Taufik sendiri sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid dan juga dalam Bada'iul Fawaid. Taufik itu hakikatnya adalah iradatullah, yaitu keinginan Allah. Min nafsil abd, yaitu dari jiwa hamba, menjadikan hamba itu apa? Muhibban lil khair. Hamba itu menyukai kebaikan. Wa mu'siran lah, dan lebih mengutamakan kebaikan tadi. Wa yusahiluhu lahu wa yuyassiruh, memudahkan dan menggampangkan urusannya tadi. Inilah taufik. Yaitu dijadikan jiwa kita memang menginginkan kebaikan dan kebenaran tadi, lebih mengutamakannya daripada yang lain. Kemudian kita dimudahkan untuk mencapainya. Inilah yang namanya taufik. Yang kedua minta apa? Tadi taufik lis-shawab, untuk mencapai ketepatan. Wan naf'a, meminta manfaat. Dengan adanya manfaat maka keberkahan terbentuk. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau At-Tibbun Nabawi itu, an-nafi' huwal mubarak, yang bermanfaat adalah yang diberkahi, mendatangkan kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Itulah an-nafi'. Fid darain, di dua negeri. Nah, ini pertanyaan untuk anak-anak. Di dua negeri, negeri mana? Di dua negeri, negeri mana? Siapa tunjuk jari? Maksudnya di dua negeri mana? Indonesia, Malaysia atau mana? Dua negeri itu mana? Atau Asia dan Afrika? Dua negeri itu mana? Siapa anak-anak yang iya? Betul, iya, dunia dan akhirat. Ayo, betul. Bil kitabi, alnya ini adalah al-ahdiyah, dengan kitab yang itu atau kitab yang ini yang
sedang saya susun ini. Qal babu usulil fiqih. Baik. Dan di akhir-akhir kalimat tadi ada isyarat bahwasanya tujuan kita menulis ini bukanlah untuk mencari tujuan-tujuan duniawi, riya dan semacamnya, tapi murni demi menetapi ketepatan dan memberikan manfaat kepada penulisnya sendiri dan juga kepada umat, manfaat di dunia dan di akhirat, bukan malah untuk riya, untuk pamer, atau zaman sekarang sedikit-sedikit diviralkan agar netizen kah atau followernya banyak katanya. Setelah itu apa? Hanya keuntungan duniawi saja. Kemudian babu usulil fiqih. Bab usul fiqih. Haka usul al-fiqhi lawdan laqaba lil fani min juz'aini qad tarakkaba. Haka ini isim fi'il amr, yaitu khudh, ambillah usul fiqih secara lafadznya dan juga sebagai laqab, yaitu sebagai julukan bagi ilmu ini, dipanggil sebagai ilmu usul fiqih. Lil fanni, laqab bagi cabang ilmu ini. Min juz'aini, dari dua bagian, yaitu bagian usul dan bagian fiqih. Qad tarakkaba, mereka berdua telah tersusun menjadi satu. Al-awwalul usulu tsumma tsani al-fiqhu wal juz'ani mufradani. Yang pertama adalah usul. Kemudian yang kedua adalah al-fiqh. Dan dua bagian ini sifatnya berdiri sendiri, yaitu kita akan mendefinisikan apa itu usul, apa itu fikih. Kata beliau, fal aslu ma alaihi ghairuhu buni wal far'u ma ala siwahu yambani. Maka ini fa-nya dalam ilmu balaghah dikatakan apa? Fa tafsiliyah wa tafsiriyah. Diperjelas. Tadi dikatakan ada dua bagian. Nah, sekarang ditafsirkan. Fa-nya di sini tidak kita katakan fa ta'qibiyah, tetapi secara balaghah dikatakan apa? Fa-nya adalah tafsiriyah wa tafsiliyah, perincian. Sekarang beliau memperinci. Maka yang namanya asal, kan di situ usul. Usul adalah jam'u asal. Aslun itu apa? Ma alaihi ghairuhu buni. Sesuatu yang mana yang selain dia itu dibina, dibangun di atasnya. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Najjar Al-Futuhi Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Kaukabul Munir Syarah Rawdatun Nazir. Usul fikih dari fikih Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Aslun menurut pendapat jumhur adalah mayubna alaihi ghairuh. Sesuatu yang mana benda yang lain dibina di atasnya. Seperti apa? Seperti akar itu adalah aslus syajarah. Karena pohon itu dibina di atas akarnya, dibangun di atas akarnya. Atau apa itu? Asas, dia adalah aslul jidar. Asas apa? Pondasi, dia adalah dasar dari apa? Suatu dinding. Nah, dasarnya dipanggil sebagai aslun. Baik. Sebagian ulama usuli yang lain, kata Imam Ibnu Najjar, mendefinisikan al-aslu adalah ma yatafarra anhu ghairuh, sesuatu yang tercabangkan darinya. Sesuatu yang benda lain tercabangkan darinya. Seperti tadi itu. Aslu syajarah ma yatafarra alaihi ghairuh minal aghsan wal afnan dan seterusnya. Yang namanya akar adalah sesuatu yang tercabangkan darinya bagian-bagian dari pohon, berupa ya ada batang, ada ranting, ada dahan dan sebagainya. Dan juga dikatakan al-walid aslul walad. Ayah itu adalah asal dari anak karena tercabangkan dari dia anak. Bukan ma yubna, tetapi apa? Ma yatafarra anhu al-walad. Ayah adalah seseorang yang mana anak itu tercabangkan dari dia. Inilah aslun. Wal far'u ma ala siwahu yambani. Sementara far' cabang adalah sesuatu yang dibina di atas sesuatu yang lain. Ya, yaitu dinding sebagai far'un dari apa? Dari asas atau husnun.
adalah sesuatu yang tercabangkan dari akar. Husnun, apa itu namanya? Batang-batang atau ranting-ranting itu, dahan-dahan itu ya, dahan-dahannya. Atau dikatakan apa? Al-walad far'ul walid. Anak adalah cabang dari ayahnya. Nah, dari gambaran ini kita mendapatkan, dari definisi ini kita mendapatkan gambaran apa itu aslun. Jadi yang dibahas bukan fikihnya, bukan penerapan sehari-hari, tapi prinsip-prinsipnya. Ilmu ini membahas prinsipnya. Qal wal fiqhu ilmu kulli hukmin syar'i ja'a ijtihadan duna hukmin qat'i. Sedangkan fikih bukan usul fikih, tapi fikihnya adalah ilmu setiap hukum syar'i yang datang dengan pola ijtihad, bukan hukum yang sifatnya qat'i. Sebagaimana yang disebutkan oleh para usuliyun yang lain, mereka mengatakan al-fiqhu adalah ma'rifatu hukmin minal ahkami syar'iyyah al-amaliyah bil adillatiha at-tafsiliyah. Itulah fikih, yaitu ma'rifatu hukmin, mengetahui suatu hukum minal ahkami syar'iyyah, dari hukum-hukum syar'iyyah al-amaliyah, yang sifatnya amaliyah, bi adillatiha tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang sifatnya terperinci. Baik. Kenapa dikatakan al-ahkam asy-syar'iyyah? Ya karena yang dibahas bukan ahkam akliyah atau adiyah. Yang dibahas bukan masalah ilmu akal. Ilmu akal contohnya apa ya? Pagi-pagi itu dingin misalkan. Atau urfiyah mungkin ya. Pagi-pagi itu dingin, itu ilmu urfiyah, yaitu hukum yang sifatnya tradisional, kebiasaan. Ilmu akal yaitu apa? Al-kul akbar minal juz'. Sesuatu yang sifatnya menyeluruh itu lebih besar dari bagian. Atau apa? Biasanya al-baitu akbaru minal ghurfah. Rumah itu lebih besar daripada kamarnya. Nah, ini yang dikatakan ilmu akli, secara akal macam itu. Adapun urfi tadi itu, pagi-pagi biasanya adalah dingin misalkan. Nah, sementara yang kita bahas adalah yaitu al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Tetapi al-amaliyah yang sifatnya amaliyah, bukan sifatnya adalah i'tiqadiyah. Makanya di dalam ilmu fikih yang dibahas bukan masalah Allah memiliki nama dan sifat, bagaimana prinsip-prinsip dalam memahami asma wa sifat, bukan itu pembahasannya memang. Tapi yang sifatnya amaliyah, masalah wudu, masalah tayammum, masalah mungkin apa, cara berpakaian, cara makan, cara minum, cara berbicara, adab-adab bertamu, adab menerima tamu dan sebagainya. Baik. Al-fiqhu ilmu kulli hukmin syar'i, hukum. Baik. Hukum sendiri apa? Telah dijelaskan oleh para usuliyun, al-hukmu masabata bi khitabis syari', yaitu sesuatu yang pasti dengan sebab khitab, pembicaraan dari pembuat syariat. Min wujubin, yaitu berupa kewajiban, aw istihbabin, aw mubahin, atau mungkin apa, makruhin, aw muharramin. Nah, inilah dikatakan hukum dan yang lain-lain. Yang namanya hukum adalah masabata bi khitabis syari', sesuatu yang pasti dengan sebab pembicaraan si pembawa syariat atau si pembuat syariat. Itulah hukum. Kemudian ja'a ijtihadan. Nah, yang dibahas sekarang kata beliau adalah yang polanya itu ijtihad. Ijtihad sendiri apa? Ijtihad itu adalah badlul juhud, mencurahkan kerja keras. Ini secara bahasa ijtihad adalah badlul juhud, yaitu mencurahkan kerja keras. Adapun secara syar'i, secara istilahi, yang namanya ijtihad adalah badlu al-wusa' fi ma'rifati hukmin minal ahkami syar'iyyah, yaitu mencurahkan kerja keras untuk mengetahui salah satu dari hukum-hukum syar'iyyah allati laisa laha hukmun qat'i, yang tidak memiliki hukum yang pasti. Ini yang dikatakan ijtihad, yang hukumnya itu tidak jelas. Dari Quran tidak seberapa jelas, dari hadis tidak seberapa jelas. Berarti yang sifatnya pasti, maka tidak perlu ijtihad. Contohnya apa? Apa hukum sholat? Tentunya apa? Siapa yang paling kecil di sini yang bisa ditanya? Yang paling kecil siapa? Kira-kira. Yang paling kecil siapa?
Yang sudah pakai jenggot tak perlu tunjuk jari. Tunjuk jari yang paling kecil kira-kira. Kalau salah ustaznya nggak menggigit. Coba tunjuk jari. Siapa? Nggak nampak. Yang mana? Oh, antum umur berapa? Coba aja ya, anak tunjuk. Antum aja ada, nggak apa-apa. Apa hukum sholat? Wajib, mustahab, makruh, mubah, haram. Apa hukumnya sholat? Kira-kira sudah paham belum? Atau saudaranya, apa hukum sholat? Sholat hukumnya apa? Masih bingung atau masih malu-malu? Ya yang senyum-senyum, ya antum ya. Iya, sholat hukumnya wajib. Tak perlu ijtihad kerja keras, tak perlu buka puluhan buku. Secara umum muslimin jelas tahu karena ini mimma yu'lamu minad-din bil darurah. Termasuk perkara yang diketahui secara sangat pasti dari agama ini bahwasanya hukum sholat adalah wajib. Maka ini tidak masuk dalam pembahasan ijtihad. Walaupun dalam buku fikih jelas dibahas ma'ruf, tetapi dalam ilmu yang kita bahas ini, maka sebenarnya ini di luar pembahasan. Karena yang namanya fikih adalah yang polanya ijtihad. Yang dalilnya itu tidak seberapa jelas. Seperti hukum memakai khuf 2 lapis, kemudian sementara yang diusap hanya lapisan yang luar. Bagaimana kalau kita melepaskan luar, yang dalam bagaimana? Ini contoh ijtihadiyah. Duna hukmin qat'i, tanpa menyertakan hukum yang sifatnya pasti. Rukun Islam, hukum-hukum rukun Islam itu semuanya adalah qat'i karena dalilnya jelas. Dalam ilmu ijtihad yang dibahas adalah di luar itu, yang masih belum jelas. Walaupun prakteknya dalam kitab fikih jelas, yang dalilnya paling jelas pun akan dibahas juga. Wal hukmu wajibun wa mandubu wa ma ubiha wal makruhu ma hurrima. Hukum itu terbagi menjadi beberapa, yaitu maksudnya hukum syar'i. Yaitu pertama wajib, yang kedua mandub, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, disertai dengan yang kelima yaitu yang haram, yang diharamkan. Tayyib. Kita lihat yang pertama, wajib, hukum syar'i, yaitu hukum syar'iyah yang sifatnya taklifiyah, itu dibagi menjadi 5. Yang terkait dengan apa? Af'alul mukallafin, orang-orang yang terbebani syariat itu ada 5. Yang pertama wajib. Tayyib. Kalau orang-orang Mu'tazilah mengatakan al-wajib adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Namanya wajib adalah sesuatu yang pelakunya diberi pahala karena melaksanakannya dan dihukum, ditimpakan kepadanya hukum karena meninggalkannya. Ini adalah definisi yang didatangkan oleh Mu'tazilah, mewajibkan Allah untuk memberikan pahala pada pelaku ketaatan dan mewajibkan kepada Allah untuk menghukum pelaku kemaksiatan. Dan ini definisi yang tidak betul. Tidak ada yang berhak mewajibkan Allah dan memastikan itu. Kembalinya kepada terserah Allah Ta'ala. Tetapi secara hakikatnya yang namanya al-wajib adalah yaitu perintah yang sifatnya adalah ilzam bil fi'il. Ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam bil fi'il, yaitu suatu perkara ma amara bihi syari', perkara yang diperintahkan oleh pembuat syariat yaitu Allah atau pembawa syariat yaitu Nabi, ala wajhi al-ilzami bi al-fi'il, dalam bentuk diharuskan untuk mengerjakannya, bukan sekedar anjuran tapi diharuskan, ala wajhi al-ilzam, diharuskan bil fi'il, untuk mengerjakannya. Inilah yang wajib. Adapun secara buahnya memang apa? Yaitu ma yusabu ala fi'lihi imtisalan wa yastahiqul iqaba ala tarkih. Yaitu secara buahnya memang yang namanya wajib adalah suatu amalan yang pelakunya akan diberi pahala apabila dia meniatkan imtisal, meniatkan mencari pahala, meniatkan ibadah. Kalau meniatkan sekedar ikut tradisi ya tidak mendapatkan ibadah.
Dan yastahiqul iqab, dia berhak, tidak wajib tapi berhak dihukum. Prakteknya terserah Allah menghukum atau tidak. Ala tarkih, karena dia meninggalkannya, itu wajib. Yang kedua mandub. Mandub itu adalah ma'amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Suatu perkara yang diperintahkan oleh pembuat syariat tapi tidak sampai mengharuskan, sekedar anjuran. Anjuran bersiwak, anjuran apa itu ya, misalkan berpakaian memulai dengan bagian kanan, memakai melepaskan sandal memulai dari yang kiri. Ini mandub, ini mustahabnya. Yang ketiga wama ubih, yaitu al-mubah. Asal dari al-mubah adalah al-mu'lan, yaitu sesuatu yang diumumkan, tapi jelas maksudnya mubah itu adalah ma la yata'allaqu bil amri walan nahyi fi dzatih, suatu perkara yang tidak terkait dengan perintah ataupun larangan secara zatnya. Seperti apa? Apa hukum tidur jam 9 pagi? Nah, kira-kira anak-anak bisa jawab nggak ya? Kita coba, anak-anak, antum yang pakai baju biru, sepertinya masih muda kan anak-anak? Atau ya, apa hukum tidur jam 9 pagi? Halal atau haram atau makruh atau mubah atau mustahab? Iya, dia mubah, bebas, terserah mau jam 9 kah jam 10. Ini syaratnya tidak terkait dengan hukum syar'i. Tidak terkait dengan hukum syar'i secara zatnya. Adapun kalau ada kaitan-kaitan yang lain, ya dikembalikan ke kaitannya. Misalkan kita sudah ada ikatan kerja dengan seorang bos, dengan kesepakatan yang halal, yang mubah, maka memang jam 9 adalah jam kerja, tak boleh kita tidur. Karena kita sudah ada ikatan, kita sebagai ajir, sebagai apa? Orang yang disewa, yang dipekerjakan. Maka akan terkait dengan hukum syar'i, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin berjalan di atas syarat mereka. Allah Ta'ala mengatakan, aufu bil uqud, tunaikanlah kesepakatan-kesepakatan. Maka berarti apa? Tak boleh tidur pada waktu jam kerja. Tapi bisa minta izin kepada bos, ini afwan saya ngantuk sangat, tadi malam nyamuk datang mengganggu, tak sempat tidur, bolehlah saya tidur. Bos bilang bolehlah. Ini nggak masalah. Tapi hukum asalnya tak boleh ketika menyelisihi kesepakatan. Nah, hukum yang paling dasarnya ketika tidak ada kaitan apa-apa, ini mubah, tidur jam 9 kah atau jam 10 atau yang semacam itu. Kemudian yang keempat wal makruh. Makruh yaitu al-mubghadh, yang dibenci, yaitu manaha anhu syari' la ala wajhil ilzam bitark. Yang namanya makruh adalah sesuatu yang dilarang oleh pembuat syariat, manaha anhu syari', tapi la ala wajhi al-ilzami bitark, tidak di atas bentuk kewajiban untuk meninggalkan. Seperti misalkan apa itu minum sambil berdiri, ini kesimpulannya adalah makruh atau mungkin khilaful aula. Ada larangan tetapi tidak sampai diharuskan misalkan. Kalau yang wajib tadi asal secara bahasa adalah apa? Yaitu al-mulzam, al-lazim atau apa? As-sukut. Kalau al-mandub asalnya adalah yaitu al-muhadz, yaitu yang dianjurkan. Kalau makruh yang mubghadh, yang dibenci. Mahurrima, yaitu al-muharram. Makna dari asal dari muharram adalah al-mamnu, yaitu yang terlarang, yaitu manaha anhu syari' ala wajhi al-ilzam bitark, sesuatu yang dilarang oleh pembuat syariat dengan bentuk pengharusan untuk ditinggalkan. Inilah yang dikatakan muharram, muharram, haram, yang diharamkan. Contohnya apa itu? Fala taqul lahuma uf, maka janganlah engkau berkata uf kepada kedua orang tuamu. Nah, ini bukan hukumnya adalah makruh, tapi sampai tingkat haram memang mengucapkan kata-kata kasar. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang 5 tadi adalah ahkam syar'iyyah taklifiyah, yang terkait dengan pembebanan syariat. Yang berikutnya kata beliau di sini, ma'as sahihi mutlaqan wal fasidi min qa'idin hadani au min abidi, disertai dengan
sahih. Nah, ini beliau sekarang masuk kepada ahkam syar'iyah wad'iyah. Kalau tadi taklifiyah terkait dengan 5 perkara terkait dengan perbuatan para hamba Allah, ini dikatakan taklifiyah. Yang sekarang ada sahih, ada fasid, ini dikatakan ahkam wad'iyah, yaitu ma wada'ahu syari' muta'alliqan bi husuli ahkamil mukallafin, sesuatu yang diletakkan oleh pembuat syariat, yaitu Allah Ta'ala, yang terkait dengan hukum-hukum orang yang terbebani syariat. Contohnya apa itu? Allah menjadikan terbitnya fajar misalkan. Kalau terbit fajar, maka akan terkait dengan suatu hukum, yaitu apa? Mulai adzan untuk subuh. Ya, ini ahkam wad'iyah, ma wada'ahu syari', sesuatu yang diletakkan oleh pembuat syariat sebagai alamat atau sebagai tanda terbentuknya suatu beban syariat. Apakah kita dibebani untuk mendatangkan fajar? Enggak. Ini tidak terkait dengan amalan kita. Ini bukan amalan kita. Demikian pula misalkan terbenamnya matahari, ini bukan amalan kita, tetapi dia menjadi alamat atau menjadi tanda terbentuknya suatu hukum syariat, yaitu mungkin apa berarti adanya adzan maghrib misalkan. Itu kalau yang terkait dengan kejadian-kejadian yang istilahnya alami. Terkadang kejadiannya itu misalkan musibah terjadi, misalkan apa itu ya, qatlul khata', pembunuhan yang tidak disengaja. Si mukallaf manusianya tidak sengaja membunuh, maka ini dikatakan ahkam wad'iyah, yaitu hukum yang sifatnya wad'iyah. Allah menakdirkan itu sehingga akan terbentuklah hukum yang lain, yaitu walaupun orang ini tidak sengaja membunuh, tetapi karena dia telah menghilangkan nyawa orang yang tidak boleh dihilangkan nyawanya, maka dia terkena hukum, yaitu apa? Wajib membayar kafarah 100 ekor unta, wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan semacam itu. Baik. Nah, ini dikatakan ahkam wad'iyah, bukan kita yang berbuat secara keinginan dan secara kemampuan. Tapi Allah jadikan itu sebagai alamat terbentuknya suatu hukum-hukum pembebanan. Dan dia dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, kata beliau as-sahih. Kapan suatu itu dikatakan sahih? Nah, suatu itu sendiri apa? Kita lanjutkan dulu. Yaitu sahih secara mutlak wal fasid, atau sebaliknya, yaitu sesuatu transaksi atau amalan dikatakan rusak. Min qa'idin, yaitu misalkan apa? Orang yang mengikuti kaidah-kaidah transaksi, misalkan membuat akad. Misalkan apa? Ada orang bersepakat, ini saya memiliki meja, saya ingin menjualnya. Kemudian pembeli mengatakan, harga berapa? Harga mungkin apa? 25.000 misalkan. Ya sudah, saya serahkan duit ini dengan ikhlas, dengan apa istilahnya? Dengan ridho, ya saling ridho. Sementara yang pemilik meja juga menyerahkan dengan ridho, dan tidak ada kedustaan, tidak ada penipuan. Nah, tatkala syarat jual beli telah terpenuhi, dikatakan sahih, akadnya sahih. Dikatakan sahih adalah apabila terjadinya intiqalul milik. Baik. Dikatakan sahih sehingga tidak ada lagi beban hutang satu sama lain. Hutang, walaupun mungkin hutang, tergantung akadnya apa. Kalau akad hutang ya berarti hutang, tetapi sudah sah karena syarat-syaratnya terpenuhi. Wal fasid, dikatakan fasid, rusak apabila ada syarat yang tidak terpenuhi sehingga tidak terjadi intiqalul milik, tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Mungkin apa? Ternyata duitnya palsu, buatan Siam, buatan sana suka memalsukan sesuatu, orang-orang yang kafir tentunya ya. Tentunya bukan hanya Siam, orang Cina pun banyak yang suka memalsukan. Katanya beras pun dipalsu. Naudzubillah. Telur pun katanya bisa dipalsu. Jangan-jangan mereka orangnya palsu juga, tak tahu. Baik. Ya, kalau seperti itu karena duitnya palsu, atau mungkin sebaliknya barangnya yang palsu. Disyaratkan saya mau dari kayu jati, ternyata dibuat dari kayu randu. Oh, itu kita lalu mencolok ya. Kayu apalah yang lain, entah kayu keling, sono keling atau apa. Ya, ini dikatakan fasid. Karena apa? Tidak terjadi intiqalul milik. Karena syarat tidak terpenuhi sehingga tidak terjadi perpindahan kepemilikan karena rusak dia itu.
Au min abidin, atau dari seseorang yang beribadah. Dikatakan sahih apabila dikatakan ibadahnya sahihah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Misalkan apa? Syarat-syarat sholat, yaitu sucinya pakaian, sucinya badan, dan sucinya tempat sholatnya itu. Dan juga apa? Sudah masuk waktu. Dan seterusnya. Itu syarat-syarat. Kemudian rukunnya juga terpenuhi. Dia menghadap ke kiblat. Dan juga apa? Dia takbiratul ihram, dia membaca Fatihatul Kitab, dia rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk juga dengan tumakninah, dan seterusnya. Maka dikatakan ibadahnya sahihah, yaitu terjadi apa itu? Bara'atul zimmah, bebas dari beban tanggung jawab. Adapun kalau ternyata ada syarat yang tidak terpenuhi, ya memang saya sudah wudu, saya sudah ini, tapi Anda sholat apa? Saya sholat maghrib. Gimana sholat maghrib? Itu matahari masih tinggi itu. Oh iya ya. Misalkan, berarti apa? Ada sebab-sebab yang belum terpenuhi, sehingga sholatnya itu tidak sah. Karena sholatnya tidak sah berarti lam tabrok zimmah, yaitu tanggung jawab dia belum bebas. Nanti waktu sholat maghrib harus sholat lagi karena yang tadi tidak terpandang. Ini yang dikatakan ahkam wadha'iyah. Mungkin amalannya sahih, mungkin amalannya fasid, rusak. Baik. Kemudian beliau memperinci. Alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan perinciannya, sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Qal fal wajibul mahkumu bis sawabi fi fi'lihi wa tarku bil iqabi. Maka yang namanya wajib dalam ahkam syar'iyyah taklifiyah adalah sesuatu yang dihukumi mendapatkan pahala. Fi fi'lihi, dari fi adalah fi sababiyah, disebabkan karena melakukannya. Wa tarki bil iqabi, dan dihukumi dia itu orang yang meninggalkannya terkena hukuman. Nah, definisi ini adalah hasil peresapan dari Mu'tazilah, karena di masa lampau yang banyak menulis ini adalah Mu'tazilah, sehingga sebagian ulama tidak sedar masuk ke situ. Dan ini dikatakan apa itu? At-ta'rif bis simar, yaitu definisi dengan buahnya. Itu pun buahnya tidak tepat. Kalau mewajibkan yang melakukan ini pasti mendapatkan pahala, yang meninggalkannya pasti dihukum, ini tidak tepat. Kembalinya kepada kehendak Allah Ta'ala. Tidak boleh kita mewajibkan ini dan itu. Kemudian wa nadbu ma fi fi'lihi sawabu wa lam yakun fi tarkihi iqabu. Yang namanya nadab, mandub, yaitu mustahab, adalah suatu yang di dalam sesuatu yang disebabkan karena dia mengerjakannya dia mendapatkan pahala. Tetapi karena meninggalkannya, sekalipun dia meninggalkannya, dia tidak mendapatkan hukuman. Tayyib, ini adalah mandub. Tapi telah kita ketahui bahwasanya ini at-ta'rif bis simar, definisi didatangkan dari sisi buahnya. Itu pun telah kita ketahui yang betul, tidak boleh kita menjazm, memastikan macam itu. Telah kita ketahui yang namanya mandub adalah sesuatu yang diperintahkan oleh pembuat syariat tapi tidak sampai mengharuskan. Kemudian walaysa fil mubahi min sawabi fi'lan wa tarkan bal wala iqabi. Tidak ada di dalam perkara yang mubah itu satu pahala pun, baik dalam mengerjakan sesuatu. Seperti apa? Apa hukum memakai pakaian berwarna biru misalkan? Hukumnya adalah mubah. Melakukan ataupun meninggalkan ini tidak masalah. Tidak ada pahalanya dan juga tidak ada dosanya. Ini hukum asalnya. Wa dhabitul makruhi aksu ma nudib. Enggak ada omnya. Kadzalikal haramu aksu ma yajib. Dhabit, definisi dari kriteria dari al-makruh yang dibenci adalah aksu ma nudib, kebalikan dari apa yang dianjurkan. Demikian pula yang haram adalah kebalikan dari apa yang bersifat wajib. Baik, telah kita ketahui definisi yang tepat. Wa dhabitut tashihi ma ta'allaqa bihi nufudun wa'tidadun mutlaqa. Dan kriteria pensahihan
Dikatakan ini sah atau tidak sah, ini mata ta'allaqa, sesuatu yang terkait bihi dengan amalannya tadi nufudun. Nufud artinya adalah berlaku. Misalkan apa? Si penjual meja telah menyerahkan meja, si pembeli telah menyerahkan duit dengan saling ridho, tidak ada kedustaan dan tidak ada penyembunyian aib. Nah, ini dikatakan nafid, jual belinya itu nafid, yaitu sudah berlaku, sudah sah. Terjadi intiqalul milik, perpindahan kepemilikan. Meja ini milik Anda, duit itu milik saya. Itu dikatakan nufud. Asal dari nufud sih tembus ya. Tapi maksudnya berlaku, sudah berlaku. Wa'tidadun, yaitu terpandang. Salatnya muqtadah, sudah terpandang. Karena apa? Syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Mutlaq, secara mutlak itulah yang dikatakan sahih. Wal fasidul ladzi lam ya'tadid wa lam yakun binafidin idza uqid. Yang namanya fasid, amalan yang rusak adalah yang lam ya'tadid, tidak terpandang. Seperti dikatakan apa? Al-qiyas fasidul i'tibar. Qiyas yang pemandangannya rusak. Idza kana mukhalifan linnas, jika dia menyelisihi nas, ini dikatakan fasid. Thayyib. Idza ja'an nas batulal qiyas, kalau nas datang maka qiyas itu batal, yaitu qiyasnya rusak karena menyelisihi dalil syar'i. Maka dikatakan lam ya'tadid, lam yu'tabar, tidak terpandang, dianggap tidak ada. Misalkan tadi itu mejanya tidak seperti yang disyaratkan, maka pembeli boleh mengatakan jual beli ini tidak sah, tidak terpandang, kembalikan duit saya, mejanya harus ditukar atau saya batalkan betul-betul. Kenapa? Karena transaksinya lam ya'tadid, tidak terpandang. Wa lam yakun binafidhin idza uqid. Atau kalau sholat ya masalah sholat tadi lam ta'tadid karena menghadap ke selain kiblat misalkan. Dan tidak nafid, tidak berlaku jika dibuat akad. Baik, misalkan apa? Kesepakatan bahwasanya si lelaki yang melamar ini badannya sehat, akalnya sehat dan seterusnya, dan orang tuanya mensyaratkan dia ini adalah akidahnya bersih agar tidak menimbulkan perpecahan. Karena barang siapa menikahkan wanita yang di bawah perwalian dia dengan ahlul bidah, berarti dia telah memutuskan silaturahim nanti. Ternyata laki-lakinya ini adalah mubtadi, maka ini dikatakan laisa binafid, akadnya tidak sah. Boleh dituntut untuk dikembalikan dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke nomor yang ke-21. Wal ilmu lafdun lil umumi lam yakhus lil fiqhi mafhuman balil fiqhu akhas. Tapi berarti apa? Lam yukhas. Yang berikutnya akhas. Ilmu itu adalah lafaz yang bersifat umum, lam yukhas, tidak dikhususkan. Jadi ilmu bukan hanya terkait dengan fikih. Lam yukhas lil fiqhi, tidak dikhususkan untuk fikih. Jelas ilmu banyak sekali. Mafhuman, tapi secara pemahamannya itu ilmu tidak khusus hanya dalam masalah fikih. Boleh jadi dalam mustalah, dalam nahwu, dalam sharaf, dalam balaghah, dalam tafsir, dalam tajwid dan seterusnya. Balil fiqhu akhas, bahkan fikih itu lebih khusus. Baik, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Al-fiqhu adalah fahmun khas wa huwa fahmu muradil mutakallim min kalamih. Yang namanya fikih itu adalah fahmun khas, pemahaman yang khusus, yaitu fahmu muradil mutakallim, memahami apa yang diinginkan oleh si pembicara min kalamih, dari ucapan dia. Ini fikih. Apalagi fikih dari sisi istilah yang telah kita lewati itu, yaitu apa? Ma'rifatu hukmin minal ahkami syar'iyyah al amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Jelas ini bukan lagi ilmu secara umum, tapi ilmu yang sangat khusus. Kemudian wa ilmuna ma'rifatul ma'lumi intabaqat li wasfihil mahtumi. Ilmu kita, apa sih ilmu itu? Adalah ma'rifatul ma'lum, mengetahui sesuatu yang ingin diketahui. Walaupun kata para pensyarah, definisi seperti ini terjadi dauran ya, berputar. Al ilmu ma'rifatul ma'lum. Maklum kan isim maf'ul dari ilim. Berarti ilim itu apa? Ma'rifatul ma'lum. Maklum adalah kembalinya kepada apa? Objek dari ilim. Nah, akhirnya berputar. Tetapi kita tahu yang diinginkan
Yang diinginkan oleh Al-Juwaini kemudian Al-Imriti adalah mengetahui suatu objek yang tengah dipelajari. Intinya itu bukan bermaksud berputar-putar. Baik, yaitu apa? Ma'rifatus syai' itu lebih baik sebenarnya. Ma'rifatus syai' agar tidak dikritik. Mengetahui sesuatu intabaqat li wasfihil mahtumi. Apabila pengetahuan tadi sesuai tabaqat, sesuai dengan sifatnya yang pasti. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin, ma'rifatu syai' ala ma huwa alaih, yaitu ala haqiqatih, mengetahui sesuatu sesuai kenyataannya. Misalkan apa ya? Ya air itu biasanya mengalir dari atas ke bawah, misalkan, atau mengetahui bahwasanya di suatu tempat sana ada yang namanya kota Mekah yang di dalamnya ada Ka'bah. Nah, ini adalah sesuai kenyataan. Adapun kalau dia mengatakan bahwasanya Ka'bah itu ada di Najaf Iran, palsu ini, atau mungkin Najaf Irak, ini jelas bukan ilmu, ini adalah jahlun murakkab. Tetapi syarat dari ilmu adalah memang sesuai, terjadi mutabaqah, kesesuaian antara gambaran dengan kenyataannya. Kemudian wal jahlu, kenapa dalam ilmu usul fikih perlu didefinisikan kejahilan? Karena apa? Asy-syai' yu'rafu bididdih, sesuatu dikenali dengan kebalikannya. Agar kita lebih paham apa itu ilmu, maka beliau juga menjelaskan apa itu al-jahl. Wal jahlu qul tasawwuru syai'i ala khilafi wasfihi alladhi bihi ala. Yang namanya kejahilan, katakan kejahilan adalah tasawwuru syai', penggambaran sesuatu ala khilafi wasfih, yang menyelisihi sifatnya. Alladzi bihi ala, yang dengan itu dia meninggi. Sifat yang dominan itu apa? Baik, misalkan apa ya? Yaitu menyelisihi sifat yang dominan. Seperti apa? Sifat yang dominan untuk listrik adalah apa? Mungkin dari satu sisi membakar atau mengeringkan cairan badan dan sebagainya. Nah, ini dikatakan sifat yang dominan, atau menghantarkan elektron misalkan untuk orang yang mempelajari pola-pola macam itu. Ternyata kejahilan ini menyebabkan gambarannya lain. Misalkan listrik itu sesuatu kalau dipegang orang jadi basah. Wah, itu jelas menyelisihi gambaran yang betul. Nah, ini dikatakan kejahilan. Berarti kalau seperti inilah definisi kejahilan, tahulah kita ilmu itu kembalinya pada suatu tasawur, suatu penggambaran. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan atau tidak. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in, beliau mendefinisikan al-ilmu adalah naqlu tasawwurus syai' minal kharij ila dzihn, yaitu memindahkan penggambaran suatu perkara dari luar menuju ke benak kita. Kita melihat misalkan rumah ini bentuknya begini, begini, begini. Nah, kemudian apa? Tergambarkan di dalam benak kita, bahwasanya di dalam pikiran kita, oh rumah tadi itu begini-begini, untuk saya ingat nanti kalau saya ke rumah si fulan, maksudnya ya rumah yang itu. Nah, inilah ilmu. Berarti kejahilan apa? Ternyata penggambarannya salah. Dia sudah lihat rumahnya cantik, tapi yang tergambar di pikiran dia ternyata sekedar kolong jembatan. Wah, ini jelas kejahilan seperti itu. Kemudian waqila haddul jahli faqdul ilmi basitan aw murakkaban qad summi. Dan dikatakan batasan kejahilan, definisi kejahilan adalah faqdul ilm, hilangnya pengetahuan. Basitan, baik itu jahlun basit, yaitu kejahilan yang sifatnya menyeluruh, jahlun basit. Yang lain mengatakan kejahilan sederhana, yaitu adamu at-tasawwur bil kulliyah, tidak adanya penggambaran sama sekali. Ditanyakan misalkan apa? Mata kanat ghazwatu Badr, kapan terjadinya perang Badar? Nah, dia mengatakan la adri, memang tak ada gambaran sama sekali. Nah, ini dikatakan apa? Ini jahlun basit, karena tidak ada gambaran sama sekali. Au murakkaban, atau jahalnya jahal murakkab, yaitu kejahilan yang berlapis. Misalnya ditanyakan tadi itu, mata kanat ghazwatu Badr, kapan terjadinya perang Badar? Dia mengatakan sanata khamsin wa arba'in ba'da tismiyah wa alaf, yaitu 1945. Wah, orang pening. Gimana perang Badar tahun 45? Salah letak orangnya.
Itu hari kemerdekaan ya. Baik. Jelas ini dikatakan jahlun murakkab. Gambarannya salah dan dia tidak tahu kalau gambarannya salah. Baik. Sekarang jam 11.13. Nanti adzan jam berapa? Biasanya hari-hari ini? 12 kurang 10-an, kurang lebih. Kurang 10. Jadwal istirahat jam berapa kira-kira? Istilahnya? Kita istirahat sebentar terus nambah setengah jam gitu atau sekalian sampai zuhur? Anak ikut aja terserah. Kenapa? Dibuat sampai jam setengah 12. Oh, baik.